Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal CAT, PPK, dan PPS bagian 2, yaitu tentang bab 2, tentang peserta dan persyaratan mengikuti pemilu tahun 2024. Baiklah, mari kita bahas soalnya. Soal yang pertama, pelaksanaan pemilu tahun 2024 akan dilaksanakan pada tanggal A 13 Februari 2024, B 14 Februari 2024, C 15 Februari 2024, E 17 Maret 2024. Jawaban yang tepat adalah B, yaitu 14 Februari 2024. Soal nomor 2, peraturan KPU yang mengatur tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu tahun 2024 adalah PKPU nomor 3 tahun 2022, B. PKPU nomor 4 tahun 2022, C. PKPU nomor 6 tahun 2022, D. PKPU nomor 7 tahun 2022, PKPU nomor 8 tahun 2022. Jawaban yang tepat adalah A, yaitu PKPU nomor 3 tahun 2022. PKPU nomor 3 tahun 2022, yaitu tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu tahun 2024. PKPU nomor 4 tahun 2022, yaitu tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. PKPU nomor 6 tahun 2022, yaitu tentang penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota dalam pemilihan umum. PKPU nomor 7 tahun 2022, yaitu tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih. PKPU nomor 8 tahun 2022, yaitu tentang pembentukan dan tata kerja badan ad hoc penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota. Lanjut ke soal nomor 3. Tahapan penyelenggaraan pemilu dilaksanakan A. 8 bulan sebelum hari pemungutan suara, B. 10 bulan sebelum hari pemungutan suara, C. 12 bulan sebelum hari pemungutan suara, D. 15 bulan sebelum hari pemungutan suara, 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Jawaban yang tepat adalah yaitu 20 bulan sebelum hari pemungutan suara, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 167 Ayat 6 yang berbunyi, tahapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud pasal 167 ayat 4 dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Soal nomor 4, kapan penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih? A. Paling lambat 14 hari sebelum berakhirnya masa jabatan presiden dan wakil presiden. B. Paling lambat 30 hari sebelum berakhirnya masa jabatan presiden dan wakil presiden. C. Paling lambat 45 hari sebelum berakhirnya masa jabatan presiden dan wakil presiden. D. Paling lambat 60 hari sebelum berakhirnya masa jabatan presiden dan wakil presiden. Paling lambat 100 hari sebelum berakhirnya masa jabatan presiden dan wakil presiden. Jawaban yang tepat adalah A, yaitu 14 hari sebelum berakhirnya masa jabatan presiden dan wakil presiden, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 167 Ayat 7.
Penetapan pasangan calon terpilih paling lambat 14 hari sebelum berakhirnya masa jabatan presiden dan wakil presiden. Soal nomor 5. Berikut ini persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden kecuali A. Warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri. B. Suami atau istri calon presiden dan suami atau istri calon wakil presiden adalah warga negara Indonesia. C. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara. D. Berusia paling rendah 30 tahun. E. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, sekolah lain yang sederajat. Jawaban yang tepat adalah D, yaitu berusia paling rendah 30 tahun. Jawaban yang benar adalah berusia paling rendah 40 tahun, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 169. Soal berikutnya, berikut ini persyaratan partai politik agar dapat menjadi peserta pemilu, kecuali A. Memiliki kepengurusan di seluruh provinsi. B. Memiliki kepengurusan di 75 dari jumlah kabupaten kota di provinsi yang bersangkutan. C. Memiliki kepengurusan jumlah kecamatan 50% kabupaten kota yang bersangkutan. D. Menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan dan kepengurusan partai politik tingkat pusat. E. Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota, dan kecamatan sampai tahapan pemilu berakhir. Jawaban yang tepat adalah E. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 173 Ayat 2, partai politik harus mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten sampai tahapan terakhir pemilu. Jadi di sini tidak sampai kecamatan, jadi cukup di tingkat kabupaten saja. Soal berikutnya yaitu soal nomor 7. Jadwal waktu pendaftaran peserta partai politik ditetapkan oleh KPU paling lambat A. 12 bulan sebelum hari pemungutan suara. B. 14 bulan sebelum hari pemungutan suara. C. 16 bulan sebelum hari pemungutan suara. D. 18 bulan sebelum hari pemungutan suara. E. 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Jawaban yang tepat adalah E. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 176 Ayat 2, yaitu jadwal waktu pendaftaran partai politik peserta pemilu ditetapkan oleh KPU paling lambat 18 bulan sebelum hari pemungutan suara. Soal nomor 8. Penetapan partai politik sebagai peserta pemilu dilakukan dalam sidang pleno KPU paling lambat A. 12 bulan sebelum hari pemungutan suara. B. 14 bulan sebelum hari pemungutan suara. C. 16 bulan sebelum hari pemungutan suara. D. 18 bulan sebelum hari pemungutan suara. E. 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Jawaban yang tepat adalah B, yaitu 14 bulan sebelum hari pemungutan suara. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 179 Ayat 2 yang berbunyi, penetapan partai politik sebagai peserta pemilu dilakukan dalam sidang pleno KPU paling lambat 14 bulan sebelum hari pemungutan suara. Soal nomor 9. Berikut merupakan persyaratan dukungan untuk calon anggota DPD minimal di daerah pemilihan yang bersangkutan.
kecuali A. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap sampai dengan 1 juta orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 1.000 pemilih. Untuk provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap lebih dari 1 juta sampai 5 juta harus mendapatkan dukungan paling sedikit 2.000. C. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap lebih dari 5 juta sampai dengan 10 juta orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 3.000 pemilih. D. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap lebih dari 10 juta sampai dengan 15 juta orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 4.000 pemilih. E. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap lebih dari 15 juta orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 4.000 pemilih. Jawaban yang tepat adalah E. Jadi untuk provinsi yang jumlah penduduk yang termuat dalam DPT lebih dari 15 juta, jumlah dukungannya harus 5.000 pemilih. Soal nomor 10, jumlah kursi anggota DPR pada pemilu tahun 2019 sebanyak A. 425 kursi, B. 475 kursi, C. 500 kursi, D. 525 kursi, E. 575 kursi. Jawaban yang tepat adalah E, yaitu 575 kursi. Demikian soal CAT tentang pemilu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dan bagi yang berkenan, diharapkan menekan tombol like, subscribe, dan komen. Saya doakan yang hadir di sini dimudahkan dalam segala urusannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.